Shalom. Shalom ya, shalom. Ini hari Minggu di mana kesepakatan daripada kita umat Kristiani di luar daripada Adventis atau Mesianik yang mereka masih mempergunakan ibadah Sabtu ya, Sabat ya. Jadi bagi kita secara diimani bahwa ibadah secara umum itu hari Minggu dan sebagainya. Tapi tidak menjadi persoalan atau menjadi masalah bagi kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, yang penting satu Tuhannya, satu Juru Selamatnya, satu pengharapannya, yaitu Yesus yang kita sama-sama percaya, jelmaan daripada Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi. Ya, kalau kita sudah seiman dengan itu, satu kepercayaan, satu pengharapan, ya, bahwa Yesus Juru Selamat sebagai manusia. Juru Selamat bukan dia sebagai Tuhan. Ya, kita tidak perlu pakai Juru Selamat itu Tuhan. Ya, tetapi manusia yang sudah memenangkan ya kerajaan maut, yang dia sudah dibangkitkan daripada kematian. Ada banyak orang mengajarkan bahwa dia tidak pernah mati. Dia tidak pernah disalibkan. Ya, yang disalibkan itu bukan dia. Ini mau mengajarkan bahwa pengajaran daripada umat Kristiani oleh karena satu orang dibangkitkan dari kematian itu membuktikan bahwa ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Jadi sampai sekarang pengharapan kita adalah kita mati di dalam Kristus, kita mati di dalam Tuhan agar kita dibangkitkan seperti Dia sendiri yang untuk mendapatkan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau pengharapan ini sama, tidak perlu lagi ajaran gereja yang membuat kita bodoh, membuat kita tidak konsentrasi, membuat kita tidak nyaman dalam beribadah secara Kristiani. Ya, termasuk kalau ada ajaran-ajaran yang sangat membuat kita terkungkung seperti ajaran Katolik, ya, ada Protestan, ada Mesianik, ya, yang Ortodoks. Ini jangan sampai membodohi iman kepercayaan kita kepada Dia. Ya, kita satu dalam baptisan, satu dalam pengharapan, satu dalam kasih yang tidak pernah putus-putusnya, yaitu kasih yang kita bisa rasakan seperti hari ini. Ya, tanpa kita artinya tanpa kita melupakan bahwa status kita ini di penjara. Namun di dalam pertemuan dengan Tuhan pada saat ini kita boleh terlepas daripada persoalan, terlepas daripada pergumulan, terlepas daripada tekanan. Ya, apalagi tekanan itu membuat kita ketakutan, cemas, bimbang, ragu, ya, bahkan sampai frustrasi. Ya, jadi tidak heran kalau di penjara ini ada juga yang bunuh diri. Ya, selama ini saya belum menemukan, selama saya melayani di sini belum ada pernah bunuh diri yang saya tahu oleh karena frustrasi. Karena itulah sering itu di dalam penjara, di dalam tahanan polisi itu banyak aturannya. Termasuk apa? Dilarang membawa obat nyamuk, dilarang membawa pakaian panjang, ya, dilarang membawa tali pinggang, apalagi benda tajam. Ya, itu menghindari daripada kalau ada yang frustrasi dia bunuh diri dan sebagainya. Nah, inilah akibat daripada keterikatan manusia itu oleh karena pelanggaran. Ya, dia terikat dengan pelanggarannya yang memang tidak bisa tidak dipertanggungjawabkan. Ya, jadi baik hukum nasional, hukum negara, ya kita sama-sama taat dengan hukum itu, apalagi hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan mengatakan apa? Kasihanilah Tuhan Elohimmu, Tuhan Bapa di sorga dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Baru hukum Tuhan yang kedua mengatakan apa? Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Tuhan yang dua ini saja, hanya dua hukum Tuhan yang sampai sekarang ini berlaku, sulit dilakukan oleh manusia. Sedangkan hukum dunia ini beratus-ratus, ya, beratus-ratus pasal, ya, ayat juga dan sebagainya. Dan banyak hukum di negara ini yang satu sama lain itu
terkadang kita tidak bisa menerima oleh karena ketidakmampuan. Tetapi oleh negara, mampu atau tidak mampu, hukum itu sudah disepakati, maka hukum itu harus dipertanggungjawabkan manakala kita melanggar hukum itu. Ya, manakala kita melanggar hukum itu, kita tidak bisa bilang saya tidak tahu hukum itu. Kita tidak bisa bilang bahwa kita tidak tahu, bahwa saya tidak sanggup melaksanakan hukum itu. Tetapi apa yang sudah ditetapkan di negara ini, khususnya hukum KUHP itu, tindak pidana itu, ya, semua warga negara wajib menjalankannya, memeliharanya, dan tidak melanggarnya. Jadi saya ulangi, apabila kita melanggar itu, maka kita mendapatkan sanksi dari apa yang sudah dibuat oleh hukum itu sendiri. Jadi tidak berbeda sanksi daripada undang-undang di negara ini mengenai kejahatan, termasuk undang-undang hukum Tuhan tadi. Apabila kita tidak mengasihi dia dengan segenap hati dan jiwa kita, apabila kita tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, kita akan terhukum. Kita akan terhukum. Ya, salah satu buktinya apa? Diri kita sendiri pun kita harus kasihi. Diri kita sendiri pun kita tidak bisa semau gue, suka-suka kita. Ya, ada banyak orang mengganti kelamin, ya kan? Mengganti kelamin, yang wanita jadi pria, pria jadi wanita dan sebagainya. Ada orang bikin tato. Ada orang mengganti hidungnya, telinganya, dagunya, matanya dan segalanya. Sesungguhnya manusia itu tidak punya hak untuk itu. Ya, sekalipun tujuan kita adalah bagus, ya kan? Tetapi jangan sampai apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan kita robah. Ya, apa yang sudah diberikan jiwa kepada seorang wanita dan jiwa kepada seorang laki-laki jangan dirubah. Ya, yang laki-laki mau jiwa wanita, yang wanita mau jiwa seorang laki-laki. Ini juga sudah bertentangan daripada hukum Tuhan. Karena dialah sang pencipta dan dialah sang pemilik. Kalau dia sang pencipta, dia sang pemilik, kita tidak berkuasa atas satu lembar rambut pun, kita tak berkuasa untuk itu. Jadi kita mulai ibadah kita di tahanan Polda Sumatera Utara ini. Kita biasa beribadah ini ada nyanyian, ada doa, ada firman Tuhan, ada perenungan. Nah, saya mau mengajak kita menyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. Bisa ya kita nyanyi 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Terus darah seiman. Terus Tuhan Yesus Tuhan kita tanpa memandang di antara kita. Kita ulangi sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berkumpul bersama saudara seiman. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang lain memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saya sudah awali tadi sebelum kita bernyanyi bahwa kita ada satu kesatuan yang diikat oleh kasih Tuhan kita dan juru selamat kita. Oleh karena cinta kasihnya lah sehingga
sekalipun kita berbeda warna kulit, berbeda budaya, berbeda termasuk warga negara sama negara-negara yang lain, tapi ada satu kesatuan yang memang bisa dirasakan bukan hanya dengan kata-kata. Di seluruh dunia ini ada suatu kesatuan bahwa kita bersaudara, ya, di dalam Dia. Tetapi ada ajaran-ajaran sesat bahwa Tuhan kita mengajarkan kepada orang-orang tertentu bahwa Dia menjadi Tuhan kepada orang-orang tertentu. Itu ajaran sesat itu. Bahwa Dia adalah Tuhan dari segala ciptaan, ya, Tuhan dari segala ciptaannya. Jangankan manusia, ya, Alkitab mengatakan Dia adalah sang kreator, sehingga ada dunia ini, sehingga ada planet-planet, sehingga ada angkasa, sehingga ada gunung dan lembah, sehingga ada binatang-binatang kecil atau yang besar, tumbuh-tumbuhan yang kecil, tumbuh-tumbuhan yang besar, segala makhluk. Ini adalah kreasi pikiran daripada Sang Pencipta. Jadi tidak ada selain daripada Dia, yaitu yang kita panggil Bapa, karena Dia memanggil kita anak. Dialah satu-satunya El Sebaot, yang Maha Pencipta, dan Dialah satu-satunya Sang Pemilik. Kalau Dia Maha Pencipta dan Dia memiliki, maka segala sesuatu yang diciptakannya adalah satu kawanan dalam pandangan Dia. Ya, satu kawanan dalam pandangan Dia, tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan postur tubuh yang tinggi ada yang pendek, ya, tidak membedakan mata cipit sama mata blok begini. Jadi kita sama di hadapan Dia bahwa Dia menciptakan itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau kita nyanyikan tadi bahwa kita satu di dalam Dia, bahwa membuktikan bahwa memang Dialah Sang Pemilik karena Dia Sang Pencipta. Jadi luar biasa Tuhan kita membuat kita sampai sekarang ini tanpa mengenal dari mana, tanpa mengenal gerejanya, tanpa mengenal ajaran gerejanya dan sebagainya, yang terkadang berbeda sedikit satu sama lain. Tetapi kalau kita satu iman kepada Dia bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita ada satu di dalam Tuhan. Tanpa kita beriman kepada Dia, hanya Dialah Tuhan satu-satunya, El Echad kata orang Israel. El Echad, Maha Esa. Jadi Tuhan kita cuma satu. Kalau ada ajaran sesat mengatakan Tuhan orang Kristen tiga, yaitu mereka lah yang mempertanggungjawabkan itu. Karena Tuhan kita satu, pengharapan kita satu, bahwa ada nanti kehidupan selain daripada kita hidup di dunia ini. Amin. Amin. Jadi saya mau ucapkan juga sama saudara-saudara kita yang Muslim hari ini merayakan Idul Adha, ya, hari raya kurban, ya, hari raya kurban yang dibawa dalam iman mereka itu tatkala Ibrahim, ya, mempersembahkan anaknya, ya, untuk permintaan Tuhan. Sekalipun ajaran berbeda setelah 700 tahun setelah ajaran Kristen, ya, tidak membuat kita itu berlawanan, bermusuhan dengan ajaran yang salah. Ya, sampai-sampai Ibrahim diajarkan bahwa seorang Muslim, ya, bahwa Ibrahim yang dipersembahkan adalah Ismail, bukan Ishak dan sebagainya. Biarkanlah perbedaan ini, ya, sekali lagi saya katakan, biarkanlah perbedaan soal nama dan anaknya Abraham, siapa yang dipersembahkan, tidak menjadi berbeda kita bahwa ada Sang Pencipta satu-satunya. Namanya pun manusia dan sebagainya, ada aja pencatatan, ada ajaran yang sengaja disalahkan dan sebagainya. Itu makanya saya bilang, di tubuh Kristen sendiri ada sekte-sekte. Udah namanya Kristen, agama Kristen, ada sekte-sekte. Di agama yang lain juga ada sekte-sekte, ada ajaran yang satu sama lain agak berbeda. Tetapi kalau saya mengajarkan, carilah persamaan. Carilah persamaan, jangan cari selalu perbedaan. Kalau selalu kita cari perbedaan, maka peperangan yang datang. Ya, dialog yang cuma-cuma, pertengkaran yang sia-sia. Tetapi kalau satu sama lain di dalam tubuh Kristen itu kita cari pengajaran yang satu, maka tidak ada permusuhan. Apalagi kalau kita cari persamaan dengan agama-agama yang lain, tidak akan pernah ada permusuhan. Jadi kunci perdamaian adalah
carilah persamaan sehingga dunia ini bisa damai. Karena manusia sampai sekarang mencari persamaan, perbedaan sampai di medsos kita lihat pertengkaran yang sia-sia antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara orang yang beragama itu ya mengklaim bahwa sektenya lah gerejanya yang benar, maka gereja-gereja tidak pernah bersatu. Gereja-gereja saling menunjukkan bahwa gerejanya yang benar, gereja yang lain salah. Dan inilah yang menjadi persaudaraan itu tidak rukun. Apabila persaudaraan kita rukun, sekali lagi saya katakan, kita carilah persamaan bahwa kita satu Tuhan, satu baptisan, satu pengharapan di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian juga sekali lagi saya ulangi, tatkala kita juga mencari persamaan dengan agama-agama yang lain. Karena itu tidak salah kalau ada agama lain bikin perayaan-perayaan seperti agama Islam sekarang ini merayakan Idul Adha, kita kasih shalom, kita kasih selamat, ya. Itu kata shalom itu bahasa dari Timur Tengah, itu tidak perlu kita persoalkan, itu bahasa orang Kristen, itu bahasa dunia, ya. Termasuk kalender kita ini kalender Al-Masih, ya kan? Sekarang 2022, ya, kita tidak usah menjadi persoalan kalau ada kalender dari Islam 1443 sekarang ini, ya. Tidak usah kita cari perbedaan-perbedaan sehingga tidak nyaman dunia ini. Oke lah, kalau mereka punya tahun Islam 1443, tahun Masehi 2022, tahun Buddha lain lagi, tahun Buddha, tahun sekian, tahun Hindu, tahun sekian. Kalau kita cari perbedaan, dunia akan menjadi berperang satu sama lain. Oke lah, sekarang ini dunia memakai tahun Masehi, ya, yaitu 2022. Kalau ada agama yang tetap memakai tahun dari agamanya, silakan, tidak menjadi salah. Ya, silakan saja. Jadi itulah kunci daripada orang beragama. Menurut saya kunci orang beragama adalah selalu mencari persamaan. Jangan mencari perbedaan yang menjadikan dunia ini tidak pernah damai sejahtera. Termasuk kita di sini, ya. Kita tadi sudah saya katakan, saya tanyakan, kita berbeda apanya kita, gereja kita, ya. Kalau sus ini gerejanya apa? GBI. GBI sama juga. Ya, sama-sama GBI juga. Iya. Ya, saya bukan gereja GBI, tapi saya melayani juga di GBI, melayani juga di Pentakosta, melayani juga di Advent, Mesianik, Protestan. Jadi saya tidak selalu membawa nama gereja saya dalam saya melayani. Jadi saya berbaur kepada semua gereja-gereja, ya, karena saya cari persamaan. Saya tidak pernah mencari-cari perbedaan sehingga tidak nyaman ibadah itu. Coba saya mau cari nanti perbedaan GBI dengan katakanlah Protestan yang seperti GKI, GPIB, AKBP, Gereja Suku, ya, Gereja Karo, ya kan? Di sana tidak mengajarkan bagaimana jemaat memberikan perpuluhan, ya kan? GBI tetap mengajarkan perpuluhan, ya kan? Dan jemaat GBI Pentakosta itu karismatik itu mengajarkan bagaimana kita sepertinya diwajibkan berbahasa roh, apalagi pelayan-pelayan, ya kan? Kalau gereja-gereja yang saya sebut tadi tidak terlalu dipaksakan berbahasa roh, ya. Sebagai pelayan tidak menjadi syarat harus dapat karunia berbahasa roh, ya. Sekalipun bahasa roh itu ada, tetapi kalau kita cari perbedaan, maka satu sama lain gereja itu tidak pernah berdamai dan selalu menunjukkan bahwa mereka lah yang benar, gereja ini salah. Jadi dalam pelayanan saya masuk ke penjara-penjara. Kalau di sini tadinya saya 2 kali seminggu, Kamis dan Minggu. Ini hari Minggu saya kebanyakan ke daerah, maka kadang hari Minggu pun saya tidak bisa di Polda ini. Nah, jadi saya rindu kepada pelayanan di luar kota itu lebih banyak daripada di sini. Kalau di sini memang dari dulu sepi, ya, di Polda ini kasus-kasus yang boleh dikatakan kasus-kasus yang besar, ya kan. Kalau di Polres di kabupaten itu sampai 60-an, 70 orang, ya kan. Jarang itu 10 orang, itu jarang sekali. Di atas 10 orang semuanya.
Nah, itu bisa nanti dilihat di dalam YouTube saya, ada YouTube saya, kumpulan khotbah-khotbah ke penjara-penjara. Jadi itulah saya mau katakan kepada kita sekarang ini, ya, dari semua negara, semua bangsa sedang ke Mekah sana ya, menjalankan ibadah haji ya, naik haji dan sebagainya. Kita cari persamaan untuk itu sehingga kita bisa aminkan. Tapi kalau kita cari perbedaan, gereja kami tidak melaksanakan ibadah haji ke sana, ya permusuhan terjadi. Ya kan? Akan terjadi permusuhan. Ya, kita mengatakan gereja agama saya yang benar, agama yang sana salah. Termasuk dari Buddha, dari Hindu dan sebagainya, Konghucu dan sebagainya ya. Jadi kalau kita cari persamaan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi yang memiliki kreasi untuk menciptakan ini, bahwa dialah yang punya, maka kita ini semua saudara, sama-sama ciptaan Dia. Tuhan tidak membedakan manusia yang beragama ini ya, warna kulit ini, berbangsa ini, tidak. Nah, kalau kita cari persamaan, sekali lagi saya utarakan adalah bahwa semua ini adalah ciptaan dan milik Dia. Mari kita sembah Dia, ya kan? Kepada Tuhan yang pemilik yang satu. Ya, ajarannya apa? Kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Kita harus mengasihi sesama manusia sama diri kita sendiri. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan mengasihi satu agamanya sendiri. Agama yang lain manusianya nggak usah kau kasihi. Apalagi mengajarkan bahwa engkau layak membunuh orang-orang yang tidak seagama denganmu. Ya, ini jangan kita persoalkan. Ya, kalau mereka itu jauh dari mata Tuhan, kita doakan, kita rangkul. Ya, karena Tuhan datang ke dunia ini untuk orang berdosa, dan Tuhan mengajarkan kepada semua umatnya, justru kita datang kepada orang yang artinya yang menjolimi kita atau yang memusuhi kita, semakin kita rangkul. Ya, kalau kejahatan kita balas dengan kejahatan, tidak ada artinya Tuhan datang ke dunia ini. Tidak ada lagi artinya bahasa agama. Tetapi agama justru kita mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Ya, justru sebaliknya. Ya, kalau orang-orang yang sepaham dengan kita, ya, satu agama dengan kita, hanya kita kasih, itu malah kita tidak seorang yang beragama. Justru orang yang berbeda dengan kita semakin kita kasihi. Ya, bukan malah semakin menjauh, apalagi memerangi dan sebagainya. Dari inilah konsep perdamaian di dunia ini. Kalau dunia satu konsep dalam membuat dunia ini damai sejahtera, semakin kita mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Kalau semua menjalankan ini, maka damailah ini. Tetapi kalau sebaliknya, kita perangilah manusia yang tidak sepaham dengan kita. Inilah kejadian sampai sekarang ini. Ini membuat dunia tidak damai sejahtera sampai sekarang ini. Termasuk peperangan sampai sekarang ini belum berhenti. Oleh karena itu, ya, termasuk perbedaan politik, ya, perbedaan dari konsep bisnis dan sebagainya. Coba kita cari persamaan. Dan kita saling merangkul orang-orang yang bisnisnya bangkrut. Ini malah apa? Kesempatan kita mencari perusahaan yang bangkrut. Ya, makin kita tekan, kita kasih pinjaman uang dengan bunga yang besar, padahal perusahaan itu sudah bangkrut. Tapi kalau kita mencari persamaan untuk mengasihi perusahaan-perusahaan yang sedang bangkrut, kita tolong dia, kita bantu dia dalam misalnya peminjaman modal dan sebagainya. Bagaimana usaha atau bisnisnya itu bisa tidak tidak merugi atau gulung tikar, kan begitu. Nah, kalau semua pelaku bisnis yang berdagang dan semuanya membantu pedagang-pedagang yang sudah mulai bangkrut dan sebagainya, aman dunia ini. Tetapi apa dalam otak manusia ini adalah sengaja bagaimana malah menindas orang yang jatuh, ya, perusahaan yang jatuh, bisnis yang jatuh, malah menekan kesempatan dia. Itulah makanya disebut itu manusia serigala kepada yang lain. Kesempatan dia. Ya, itu filsafat yang dulu mengatakan itu, filsafat yang di luar orang yang beragama, di luar orang yang bertuhan. Manusia serigala kepada yang lain. Jadi artinya kalau kita kuat, tidak salah membunuh orang yang lemah, tidak salah menghancurkan bisnis orang yang lemah, karena selalu kita berusaha
hanya diri kita, perusahaan kita, usaha kita, ya, konsep kita, tujuan kita. Inilah yang diajarkan dunia yang masih banyak sekarang ini membuat tidak ada damai sejahtera. Tetapi saya ulangi. Kalau kita robah semua apa ajaran daripada agama, apa ajaran daripada Tuhan itu, kita wajib membantu orang yang jatuh. Kita wajib membantu orang-orang yang sudah tak berdaya dan berdoa sama mereka itu. Ya, sekalipun ada perbedaan-perbedaan, ya, sekalipun ada perbedaan-perbedaan, tapi kalau kita mengasihi manusia sama seperti diri kita sendiri, dunia ini tidak akan pernah ada keributan. Ya, cuma beberapa orang yang bisa menjalankan itu. Hanya beberapa orang yang bisa menjalankan itu. Saya tidak mengatakan hanya orang Kristen yang menjalankan, tidak. Di luar agama Kristen saya percaya juga ada manusia yang sanggup melakukan itu. Menganggap manusia yang jatuh itu sama seperti dirinya saya. Tidak mau tahu dia agama apa, suku apa, warga negara apa, dia membantu itu dengan ikhlas. Karena dia percaya bahwa, saya ulangi lagi, bahwa manusia ini adalah ciptaan dia. Manusia ini adalah pemiliknya satu oknum, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Itu dulu dari saya mengajarkan dalam ibadah ini bahwa perdamaian itu harus dilandasi dengan kerukunan. Ya, orang bisa berdamai kalau ada kerukunan. Kalau sudah ada kerukunan dan perdamaian, di sanalah Tuhan mencurahkan segala apa yang diperlukan manusia itu. Apa yang kita perlukan akan diberikan, istilahnya berkat. Berkat itu akan dicurahkan tanpa kita minta. Ingat Mazmur 133? Mazmur 133 itu jangan lupa, itu hanya 3 ayat itu. Ya. Kalau Mazmur 133 itu hanya 3 ayat itu. Apa dikatakan di situ? Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya, terus, dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, terus, seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya, seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas bukit-bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan, itu dalam petik kerukunan. Sebab kesanalah Tuhan, yaitu dalam kerukunan, memerintahkan, mencurahkan, memberikan segala berkat-berkatnya untuk kehidupan selama-lamanya. Ini tidak dikatakan khusus untuk orang Kristen, enggak. Untuk agama Muslim, untuk agama Hindu, untuk agama Buddha atau agama apa, tidak. Tetapi untuk seluruh dunia ini, ya, kalau diam dengan rukun, ya, kalau diam hidup dengan rukun, karena di sanalah dalam kerukunan inilah Tuhan mencurahkan segala berkat-berkat yang dibutuhkan dalam kehidupan sampai ajalnya tiba. Dan kalau ini yang dikatakan Raja Daud, ini Raja Daud. Di Al-Quran juga ada itu, ya, di Jabur, ya kan. Nah, kenapa ini tidak kita khotbahkan kepada seluruh dunia? Kita khotbahkan kepada agama semua yang ada di dunia ini. Kalau ada kerukunan, ya, hidup dalam kerukunan, maka Tuhan mencurahkan segala berkat-berkatnya kepada bangsa manapun, kepada suku manapun, ya, kepada warna kulit manapun, kepada orang miskin, orang kaya, dan golongan yang manapun itu terjadi berkat-berkat yang sudah disiapkannya. Kita tahu bagaimana Tuhan itu Maha Penyedia, ya. Maha Penyedia segala yang diperlukan segala ciptaannya. Tumbuh-tumbuhan memerlukan oksigen. Tuhan memberikan oksigen yang baik sehingga tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan mekar dan berbuah. Tanpa susah-susah dia bisa
melahirkan buah-buahnya. Binatang sekecil apapun dan sebesar apapun, Tuhan sudah menyediakan apa yang diperlukan binatang itu, sehingga binatang itu berkembang biak, ya, berkembang biak dengan tidak susah, ya, tidak usah terlalu panjang. Mau binatang yang hidup di angkasa, di dalam bumi, di atas bumi, di laut, di darat, semua itu disediakan Tuhan apa yang diperlukannya. Itulah makanya orang Israel menyebut dia itu El Jireh, ya, Elohim Jireh, Tuhan yang menyediakan segala yang diperlukan ciptaannya, termasuk manusia. Jadi manusia ini tidak usah berlelah-lelah, sebetulnya disediakan apa yang kita perlukan, ya, asallah kita hidup dalam kerukunan. Kalau kita hidup dalam kerukunan, percayalah segala sesuatunya itu kita akan dapatkan tanpa berlelah-lelah, tanpa susah payah. Sekalipun waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengatakan apa? Akan sulitlah engkau mencari makananmu. Sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, berfirmanlah Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Adam dan Hawa, akan sulitlah engkau mencari makananmu. Engkau akan bermusuhan dengan ular, kakimu akan dipatuknya, ya. Kepada wanita dikatakan engkau akan tunduk kepada laki-laki itu, tetapi engkau akan birahi kepadanya, ya, tetapi engkau akan tunduk. Makanya dunia sekarang ini mengajarkan wanita harus tunduk kepada laki-laki. Sempat wanita ya berperilaku sebagai laki-laki, ya apa jadinya keluarga, ya. Kita sudah punya keluarga kan. Selalu itu agama manapun mengajarkan kalau seorang wanita harus menghormati laki-laki suaminya. Karena seorang wanita seorang laki-laki lah pemimpin atau imam dalam rumah tangga itu. Kalau ini sebaliknya terjadi, kita tahu sendiri bagaimana akhir daripada hidup keluarga yang istrinya, ya, selalu melawan kepada suaminya dan tidak menghargai suaminya. Ini salah satu contoh ketidakrukunan dalam keluarga, akan menjadi perpecahan dan sebagainya, dan membawa dampak kepada yang tidak baik kepada anak-anaknya. Tetapi kalau seorang ibu betul-betul, ya, menghargai suaminya sebagai pimpinan keluarga, menjadi imam, anak-anaknya akan mencontohnya. Kita lihat budaya Jepang, budaya orang Jawa, ini contoh yang, ya, termasuk Cina saya kira juga, ya, itu hormat kali sama suaminya kan, cara berbicara dan sebagainya, ya. Ya kalau kita ini kebanyakan orang Batak ini, saya jujur aja saya katakan, kalau orang Batak sekarang, saya kan orang Batak ini, ya, kebanyakan, ya, bolehlah dibilang banyak kali melawan suami, bukan kebanyakan, ya, karena dia merasa buru raja katanya. Itu wanita putri raja itu semuanya itu istri-istri orang Batak itu. Itulah membuat istri-istri orang Batak itu berani melawan suaminya. Ini membuat perpecahan dalam keluarga, ya. Karena semua orang Batak mengatakan istrinya ini putri raja. Padahal suaminya itu anak raja juga. Tapi selalu ditanamkan bahwa istrimu itu putri raja. Jadi inilah membuat istri-istri orang Batak suka melawan suaminya. Ini sudah kejadian di mana-mana, menjadi tertawan. Jadi kita harus kembali kepada kodrat kita. Ciptakanlah kerukunan sehingga damai sejahtera dan berkat-berkat yang kita perlukan. Sekalipun Tuhan sudah menyediakan tanpa kita minta, Dia sudah menyediakan dan Dia akan memberikan untuk selama-lamanya. Kita tidak akan pernah dibiarkannya melarat, ya, karena Dia datang untuk kita boleh hidup dan memiliki kehidupan itu berlimpah-limpah. Kita diciptakan bukan untuk mengemis, tetapi kita diciptakan untuk memberi berkat-berkat kepada sesama, termasuk binatang apapun, ya. Dia tidak bikin sengsara binatang itu. Singa dikasih makan, ya, kelinci makanannya, rusa dan sebagainya, buaya dikasih makanannya, dan rusa dan kelinci pun dikasih makanannya, rumput-rumput dan sebagainya, dan ikan dikasih makanannya, tapi ikan itu juga dimakan sama yang lain. Jadi satu sama lain Tuhan menyediakan segala yang diperlukan
asal terjadi kerukunan dimanapun keluarga itu berada. Sudah kita dapatkan ya. Inilah dulu yang saya sampaikan dalam memperingati saudara kita yang melaksanakan ibadah apa sekarang ini, Idul Adha ya, pengorbanan. Saya tadi malam sudah dikasih kupon. Setiap tahun itu saya dikasih kupon. 2 tahun ini tidak ada. Kupon itu nanti digantikan dengan 3 kilo. 3 kilo daging. Itu tidak pernah saya tolak sekalipun saya bukan muslim. Dan selalu saya bilang terima kasih. Karena dihargai semua orang-orang yang di situ. Mau ya agama Hindu, Buddha, Kristen, dikasih juga kupon itu. Ya kita doakanlah kalau ada yang tidak menghargai agama-agama yang lain. Tetapi disinilah buktinya. Masjid yang ada dekat rumah saya itu menghargai ya umat yang bukan muslim. Ya, ada acara semacam ini dibagikan. Kita berjabat tangan, ya, selamat merayakan Idul Adha. Jadi ada kerukunan, damai sejahtera, tidak bermusuhan. Dan kita juga kalau Natal dan sebagainya kita hargai juga yang bukan orang Kristen. Kita kasih juga ya makanan-makanan ringan, tanda kita ya merayakan Natal dan sebagainya. Jadi ada suatu kerukunan yang nampak, yang jelas dalam hidup sehari-hari, maka Tuhan menciptakan daerah itu penuh dengan damai sejahtera. Coba daerah katakanlah Poso, di Poso sana di situ kerukunan itu tidak nampak, hampir hilang. Makanya selalu berlawanan perang di sana sini, ya kan? Tetapi daerah-daerah tertentu, kebanyakan daerah Indonesia ini sebetulnya hidup dalam kerukunan, saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Inilah yang kita doakan sebagai orang Kristen. Jangan hanya mendoakan satu gerejamu, jangan hanya mendoakan satu agamamu, doakanlah semua manusia sekalipun berbeda gereja dan berbeda agama. Ya, Tuhan memberkati ibadah kita ini. Biarlah ibadah dimanapun berada, seluruh Indonesia, seluruh dunia ini tetap seperti ini untuk memperingati perbedaan agama, perbedaan kepercayaan, perbedaan dalam menafsirkan firman-firman Tuhan. Mari kita satu sama lain saling mendoakan, bukan saling mengucilkan, apalagi saling memerangi. Tidak, justru kita semakin mengasihi kalau ada perbedaan di sana sini. Amin. Ya, kita bernyanyi dulu. Apa lagu kita dulu? Apa lagu kita sebelum kita berdoa? Baik. Ya, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur